At-Taubah. Coba buka surah At-Taubah. At-Taubah itu surah ke-9 atau Quran standar halaman 204. Halaman 204. Atau At-Taubah ayat yang ke-111. Surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-111. 111 ayat 111 halaman 204. Boleh yang minta bantuan sini saya bantu untuk mencarikannya. Surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-111. Oh, ini bukan standar Quran, ini agak susah. Surah Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, lewat Yunus. Surah 9 At-Taubah. Ayatnya adalah ayat yang ke-111. 100 dekat sudah. 105 111. Innallaha ashtara minal mu'minina. Halamannya 163. Sini saya bantu bagi yang belum ketemu ayatnya. Sini. Boleh yang mau bersodako, berinfak, mau menyiapkan mau Al-Quran, boleh taruh di sini biar Qurannya dibaca. Quran yang standar ya, tapi Quran standar. Quran yang cetakan Saudi. Banyak nih di toko sini, di toko depan tuh. Quran yang cetakan Saudi. Ayat 111. Surah At-Taubah ayat 111. Oh iya, makasih. Sudah ya. Baik kalau gitu, kalau memang sudah ketemu ayatnya, kita tilawah terlebih dahulu. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ulangi. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun.
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Baik, sadaqallahul azim. Terima kasih. Jazakumullah khair atas tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, menurunkan sakinah, menurunkan rahmah dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syari'atihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Kepada pengurus Masjid An-Nur yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, kepada asatidz yang juga sama-sama kita cintai dan kita hormati, tanpa menyebutkan satu persatu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dikasihi Allah dan anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang begitu banyak, ya, sehingga kita mengawali hari libur kita hari Ahad ini, yaitu dengan salat subuh berjamaah, dan juga dengan nikmat itu kita sama-sama duduk, ya, di masjid dalam rangka berzikir, dalam rangka thalabul ilmi, yang kata Rasulullah, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah kemudian ia tidak pulang ke rumahnya tapi dia duduk berzikir, ya, dia berzikir, dia mengingat Allah, apakah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca istighfar, baca Quran, atau mendengarkan taklim, lalu ia baru pulang setelah waktu isyraq tiba, ya, kira-kira dihitung 90 menit, ya, setelah waktu subuh. Jadi kalau subuh katakanlah lewat 20 menit, ya, sekarang jam 4 lewat 20, berarti ditambah dengan 90 berapa? Kalau 60 menit aja berarti pukul 5.20, masih ditambah 30 lagi, berarti pukul 5 lewat berapa? Tambah 30, 20 tambah 30, 50, ya. Iya. Berarti kita menyelesaikan taklim kita, duduk kita di masjid ini sampai pukul 5 lewat 80. Kita baru pulang. Dan sebelum pulang ia sholat dulu sebanyak 2 rakaat. Kata Rasul, sama dengan berhaji dan berumrah, sempurna, sempurna, dan sempurna. Jadi ternyata kesempatan untuk masuk ke surga, kesempatan beramal seperti orang berhaji dan berumrah tanpa kita pergi pun, ya, ke Baitullah, insyaallah Allah akan berikan. Karena kalau yang masuk ke surga hanya Pak Haji saja, Bu Haji saja, lalu orang-orang yang belum kesempatan, ya katakanlah ONH-nya belum cukup, ya, bagaimana, ya kan? Maka tetap kesempatan untuk memperoleh surga, kesempatan memperoleh ganjaran pahala seperti orang berhaji dan berumrah tetap Allah berikan, sekalipun ia tidak berangkat ke tanah suci. Dengan apa caranya? Dengan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk ia di tempat sholatnya kurang lebih selama 90 menit. Duduknya ngapain? Yaitu berzikir, tilawah, ya, atau mendengarkan taklim, ya, baru dia pulang kira-kira 90 menit. Setelah itu dia sholat dulu sebanyak 2 rakaat, ya, sholatnya sebanyak 2 rakaat. Ya, insyaallah kita bisa melakukan walaupun tidak setiap hari, paling tidak, ya, sepekan sekali, ya, yaitu setiap hari Ahad. Karena setiap hari Ahad di sini ada taklim, ada ustadz yang menyampaikan kajiannya, ya Pak, ya, setiap pekan kan? Iya. Gak apa-apa, agak ngantuk-ngantuk dikit juga, ya, agak ngantuk-ngantuk, mungkin tidurnya agak kurang, ya, nanti insya Allah dilanjutkan lagi. Tapi insya Allah kita duduk kurang lebih selama 90
menit, tapi sudah kita potong tadi dengan sholat ya, dengan tilawah. Mungkin hanya tinggal berapa menit lagi nih. Ya. Nah, udah pukul 5 lewat 13 ya. Kurang lebih ya hanya sekitar berapa menit lagi? Ya, sampai pukul 5 lewat berapa? 80 menit. 80 diambil 14. Ya, itu hanya sekitar 66 menit lagi ya. Nah, kurang lebih segitu. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ya, panitia dan pengurus ya minta kepada saya melanjutkannya tema yang lalu. Jadi bukannya zakat, infak, sedekah, tapi tema yang lalu adalah visi misi ya hidup seorang muslim. Apa itu, ingat masih visi misinya? Yaitu masuk ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Masih ingat ya? Temanya itu, tema besar kita itu. Ya. Masuk ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sama dengan doa kita. Doa yang paling banyak kita baca. Doa yang paling banyak kita mohonkan dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Allah, ada di antara manusia, yaitu orang-orang yang memohon, orang-orang yang berdoa kepada Allah dengan doa, ya Tuhan, ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kami di dunia, dan berikan ya Allah kebaikan-kebaikan hidup kami di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Apa itu kebaikan-kebaikan dunia? Badan sehat, ya Pak ya. Kebaikan-kebaikan dunia diantaranya apa? Badan sehat, ya. Rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi badan sehat, rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu memperoleh keamanan, ya. Lalu memperoleh keamanan, ya. Walaupun melalui security, ya, di depan pintu gerbangnya itu ada security, ya, menjaga keamanan. Sehingga kita tidurnya pulas nggak tidur tadi? Pulas, alhamdulillah, ya. Walaupun kemarin mungkin capek kerja, hari Sabtu masih kerja, alhamdulillah semalam tidur pulas, ya, sehingga tidurnya walaupun tidak sampai 8 jam, ya, tidurnya hanya 6 jam, merasa sudah cukup, ya. Badannya sudah ya fresh kembali, ya, badannya sudah fresh kembali, sehingga bangunnya malah sebelum subuh tadi sudah bangun, ya. Jadi kalau subuhnya pukul 4 lewat 20, ya kira-kira sekitar 30 menit bangun lebih awal. Untuk apa? Yaitu untuk menunaikan sholat malam. Alhamdulillah pagi ini, ya, ada sholat malamnya, ada sholat berjamaahnya, ya, ada menghadiri kajian, ya. Malah kita selesaikan nanti setelah tiba waktu sholat sunnah isyraq, ya, sholat sunnah isyraq, ya, sholat sunnah, ya, terbitnya matahari. Bukan nyembah matahari, bukan. Orang menghadapnya juga kita mau kemana? Ke barat, ya kan, ke kiblat. Sementara matahari terbitnya dari mana? Terbitnya dari timur. Malah kita membelakangi, ya, yaitu matahari. Jadi bukannya kita ya sholat menghadap matahari atau demi matahari, bukan, karena itu disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kajian kita apa tadi tema besarnya? Yaitu visi misi hidup seorang muslim, seorang mukmin, yaitu apa? Masuk ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Saya mengingatkan kembali, di antara visi itu ada misinya, ada breakdownnya, ada turunannya. Ya, itu kan mimpi besarnya, cita-cita besarnya. Nah, diturunkan atau dijelaskan dalam bentuk, ya, yaitu poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah an-niyatu wal iradah wal azimah, yaitu memiliki niat, kemauan dan tekad yang kuat. Ya. Jadi yang pertama apa katanya? Niat, iradah dan azimah, yaitu ada niat, ya, ada cita-cita, kemudian ada keinginan dan ada tekad yang kuat, tekad yang bulat. Kenapa demikian? Allah dan Rasulnya saja mengajarkan kita hal itu. Jadi kita mesti punya niat lah. Sekarang kalau orang nggak punya niat, bagaimana? Ya, hidup cuma mengikuti aliran air, tidak, ya.
bahwa hidup itu sekali-kali kita mengikuti aliran air, ya, sekali-kali kita menentang aliran air, ya kan Pak ya. Bapak kalau nggak punya cita-cita punya rumah di mana? Di Mutiara Gading, nggak bakal punya rumah. Tapi ternyata walaupun sulit pada waktu awal, ya, untuk punya rumah di Mutiara Gading, alhamdulillah, ya kan Pak ya. Mungkin sulit di awal ya, karena kerja juga baru kerja dulu, ya, gajinya juga pas-pasan, nggak mungkin punya DP waktu itu. DP-nya sampai berapa waktu itu rumah? Berapa juta? 10 juta. Gajinya saja mungkin baru 1 jutaan ya. Sementara DP-nya harus 10 juta. Dari mana uang 10 juta? Ya kan? Mungkin minjem dari kantor separoh. Yang punya mertua rada kekeran dikit, ya, minjem atau sama mertua dikasih atau minjem? Ada yang dikasih, ada yang minjem. Alhamdulillah, ya kan? Akhirnya terkumpullah DP sebesar 10 juta, ya. Akhirnya menandatangani kontrak, ya, jual beli dengan, ya, pihak bank, karena oleh developer diserahkan kepada bank. Kita bertransaksinya, ya, yaitu kepada pihak bank, ya, yang membelikan rumah, calon rumah kita. Akhirnya kita menyicil selama berapa tahun Pak? Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. 15 tahun, 20 tahun gak ada ya? Sekarang sudah 15 tahun? Sudah 15 tahun, sudah ya. Alhamdulillah sudah lunas. Dan malah rumahnya sudah mulai dibongkar. Ada yang ditambah ke atas, ditambah ke depan. Bisa ditambah ke depan, ya, dihabisin ya. Tidak punya halamannya adalah jalan raya akhirnya, ya kan? Ya karena memang segitu-gitunya tanahnya, cuman berapa meter? Tanahnya berapa meter? 60 meter, dihabisin semua. Alhamdulillah, rumahnya sudah lunas. Karena anaknya sudah besar-besar, sudah pada SMP, SMA, maka rumahnya pun ditambah ruangannya, ditambah kamarnya untuk anak-anaknya. Karena kata Rasulullah, ya, ajarkanlah sholat anak kamu, ya, ketika berumur 7 tahun. Kalau dia sudah umur 10 tahun masih juga enggak sholat, kata Rasulullah, disuruh apa? Dipukul. Tapi mukulnya jangan sampai berdarah, ya. Mukulnya mukul tarbiyah, mukulnya mukul pendidikan. Nah, setelah itu kata Rasulullah, yaitu pisahkan antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Jadi nggak boleh disatuin lagi. Makanya kamar anak yang laki-laki berbeda, ya, dipisahkan dengan anak yang perempuan. Barang tuh, ya kan? BTN-nya sudah lunas, ya, dan gajinya pun sekarang bukan lagi 1 juta, tetapi mungkin sudah lebih dari 3 juta rupiah, ya kan? Alhamdulillah, karena punya niat, ada keinginan, ada niat, ada tekad untuk punya rumah di mana? Yaitu di Mutiara Gading. Pengen punya rumahnya di sekitar masjid. Alhamdulillah, ya, karena cita-citanya begitu, ya. Allah tunaikan cita-citanya sesuai dengan hadis Rasulullah. Innamal a'malu binniyat, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, ya, sesuai dengan niatnya. Karena niatnya pengen punya di rumah di Mutiara Gading, alhamdulillah menjadi sebuah kenyataan. Niatnya itu memang, ya, innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan masing-masing orang atau setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya, kata Rasulullah. Jadi masing-masing orang, setiap orang mendapatkan apa yang memang diniatkannya, ya. Karena niatnya pengen punya rumah di Mutiara Gading, alhamdulillah, itu niatnya, ya. Lalu kata Rasulullah, siapa orang yang berhijrah, ya, berpindah dari Mekah ke Madinah karena niatnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka dia pun akan memperoleh pahala. Dan siapa orang yang niat berhijrahnya, berpindah dari Mekah ke Madinah, ingin mengikuti wanita yang akan dinikahinya, rupanya ada kekasihnya, ya, maka dia akan memperoleh, ya, apa yang dia niatkan. Siapa orang yang berhijrahnya karena dunia, ya, karena ada relasi bisnisnya, relasi dagangnya pindah, ya, dari Mekah ke Madinah, maka dia pun hijrah pindah ke Madinah. Maka kata Rasulullah, itu pun dia akan perolehnya, ya. Jadi sesuai dengan niatnya. Seseorang masing-masing akan memperoleh apa yang diniatkan. Karena hadis itu, ya, asbabul wurudnya
Asbabul wurud itu sebab-sebab yang melatar belakangi hadis itu ada, yaitu ada seseorang yang hijrah bersama Rasul, laki-laki ini, tetapi niatnya karena ingin mengawini, menikahi kekasihnya yang hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis itu menjadi umum, ya. Jadi seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya, apa yang dia tekadkannya. Nah, begitu pula surga. Makanya kita ya bangun tidur diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui sunnah beliau, yaitu dengan membaca doa bangun tidur. Apa doanya? Yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan syukur milik Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ya setelah kami diwafatkan. Karena orang tidur itu pada hakikatnya mati, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada orang yang mati beneran, ruhnya tidak dikembalikan. Ada orang yang tidak dikembalikan ruhnya, berarti mati beneran. Nah, kita ini termasuk orang yang di pagi ini ruhnya dikembalikan kembali ke jasadnya menjadi satu dan hidup lagi. Makanya dia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, berterima kasih kepada Allah karena Allah memberikan dia banyak kenikmatan-kenikmatan, termasuk kenikmatan hidup, ya, nikmat hidup, sehingga pagi ini masih bisa ketawa, ya, masih bisa juga sarapan, ya. Maka kita mengucapkan apa tadi? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, wa ilallahi an-nusyur, ya. Dan kepada Allah lah kita akan kembali, ya. Rasul mengingatkan kepada kita, gagah ya, mungkin fisiknya ya itu masih kuat, ya masih kuat, ya karena masih muda, umurnya masih di bawah 40, masih muda, ya. Tapi sudah diingatkan oleh Allah bahwa kita lama-lama akan tinggalkan dunia ini, ya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita kembali kepada Allah, maka kita harapkan kita hidup di alam akhirat itu alam yang jauh lebih baik, yang lebih hebat, lebih nikmat, lebih banyak fasilitasnya dibandingkan dengan fasilitas yang ada di dunia. Kita minta, di mana itu? Yaitu masuk ke dalam surga. Dimasukkanlah kita ke dalam surga. Itu yang kita minta, ya, itu yang kita minta. Jadi, yang pertama harus ada apa tadi? Untuk masuk ke dalam surga, ya, ada niat, kemauan, keinginan, ya, cita-cita, dan ada tekad yang kuat, ya, ada tekad yang kuat. Ya, karena Allah dan Rasulnya mengajarkan hal itu. Baik, itu sudah kita bahas, hanya mengingatkan kembali. Yang kedua adalah al-fahmu wal ma'rifatu anil a'malil lati tadkhulu ahadan al-jannah, ya, wal amalil lati tadkhulu ahadan an-nar. Jadi yang kedua adalah berusaha memahami, mengerti, faham, tahu tentang amalan-amalan apa yang mengantarkannya ke surga, dan amalan-amalan apa yang membuat seseorang masuk ke dalam neraka. Dia tahu, berusaha faham, berusaha ngerti. Makanya thalabul ilmi, ya, makanya ya belajar ilmu agama. Ya, sekarang alhamdulillah sarana belajar itu sangat banyak sekarang. Di majelis taklim, ya, di masjid, ya, mengikuti tabligh akbar, baca buku, ya, baca berita, ya, ada di YouTube, ya, dengerin ceramah dan lain sebagainya, banyak. Itu merupakan sarana-sarana, ya, media-media untuk memperoleh ilmu. Tinggal kita punya kemauan. Dan orang-orang yang memang punya niat tadi itu punya kemauan dia untuk belajar akhirnya. Sama. Kalau kita analogikan tadi ketika dulu baru kerja pengen punya rumah di mana? Di Mutiara Gading, begitu sulitnya, tapi alhamdulillah, ya kan? Dengan tekad yang bulat, kemudian bagaimana caranya untuk memperoleh rumah itu, alhamdulillah setelah 10-15 tahun menjadi sebuah kenyataan. Jadi faham, mengerti dia seluk-beluknya itu seperti apa. Ya. Nah, inilah yang kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi kita lanjutkan sekarang. Tapi enggak apa-apa, ya, saya ingatkan kembali. Kenapa? Karena ilmu itu tidak misteri. Ya. Ilmu itu tidak ditutup-tutupi oleh Rasulullah. Rasulullah sudah buka seluas-luasnya. Pengetahuan itu sudah Rasulullah buka. Rasulullah jelaskan, ya, yang sejelas-jelasnya. Ya.
yaitu seperti yang dikatakan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Dia bercerita, Irbad bin Sariyah. Jadi sahabat namanya Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan wa'azona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan darafat minhal uyun wajilat minhal qulub. Yang artinya, kata Irbad, dia bilang, pada suatu hari Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada kami, nasihat yang luar biasa, berapi-apinya nasihat itu membuat mata kami mencucurkan air mata, ya, dan hati kami begitu mengkerut mendengar nasihat itu. Jadi Rasulullah menyampaikan nasihatnya itu nasihat yang berapi-api, semangat Rasulullah menyampaikan nasihatnya. Jadi bukan lemes, alhamdulillah, enggak begitu, tapi Rasulullah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil gurril muhajjalin. Jadi khutbahnya atau memberikan nasihatnya, memberikan nasihat yang semangat, bukannya lelah loyo, bukan, tapi dengan semangat Rasulullah menyampaikan nasihatnya, sehingga membuat para sahabat yaitu menangis, mencucurkan air mata, ya, dan hati-hati mereka yaitu mengkerut rasa takut timbul. Nah, kita dengarin terus, ya, apa maksudnya? Fakulluna ya Rasulullah, inna hadhi mau'izatun muwadda' famadza tu'ahidu ilaina. Akhirnya sahabat bertanya, wahai Rasul, ya, engkau menyampaikan nasihat seolah-olah nasihat itu adalah nasihat terakhir, begitu. Jadi sahabat ini pada bertanya pada Rasul, wahai Rasul, engkau menyampaikan nasihat seolah-olah nasihat yang engkau akan sampaikan adalah merupakan nasihat yang terakhir. Engkau akan wafat, engkau akan kembali kepada Allah. Apa yang kau inginkan dari kami? Begitu kata para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau ingin tekankan wahai Rasul? Apa yang kau ingin ingin tekankan agar kami mengikuti nasihat itu? Itulah yang ditanya oleh para sahabat. Apa kata Rasul? Qala, kata Nabi, qad taraktum 'alal bayda lailuha kanahariha. Kata beliau, aku telah tinggalkan kepada kalian jalan hidup yang terang benderang, malamnya sama dengan siangnya. Jadi Rasul mengatakan apa katanya? Aku tinggalkan kepada kalian, ya, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, yaitu jalan hidup yang terang benderang sampai malamnya saja sama terangnya dengan siangnya. Itu menunjukkan apa? Jalan hidup atau manhaj atau sistem atau metodologi hidup untuk kita agar selamat itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang ditutupi oleh beliau. Karena jalan itulah jalan yang menyelamatkan kalian, sampai digambarkan begitu gamblangnya, begitu jelasnya jalan itu sampai malamnya saja kata Rasul sama dengan siangnya. Padahal malam itu biasanya gelap gulita, ya. Tapi kata Rasul jalan itu adalah jalan yang terang benderang, ya, jalan yang terang benderang, ya. Orang yang punya kemauan dia pasti akan peroleh jalan itu, ya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina. Jadi kata Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dalam surah 29 yaitu surah Al-Ankabut ayat yang terakhir. Allah berjanji, kata Allah, siapa orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku. Jadi Allah mengatakan siapa orang yang bersungguh-sungguh mencari jalanku lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan tunjuki dia, kami akan bimbing dia untuk memperoleh jalanku itu. Jadi Allah sendiri sudah berjanji, ya, akan membimbing, ya, meluruskan, mengarahkan orang-orang yang memang punya tekad ingin memperoleh jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Rasul. Jalannya seperti apa tadi katanya? Jalannya terang benderang, malamnya saja sama dengan siangnya. Allah berjanji, ya, akan membimbingnya. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Karena sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah berjanji juga, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Tidak sedikit orang yang hidupnya berbuat kerusakan. Tidak sedikit orang yang hidupnya berbuat justru kerusakan. Tapi alhamdulillah kita diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan taufik, diberikan pengarahan
sehingga kita selalu orientasinya ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, orientasi kita ya bahwa kita ingin melakukannya kebaikan. Coba bangun tidur tadi. Ya, bangun tidur, bebersih, bersuci, ya kan Pak ya? Ke kamar mandi itu adalah merupakan kebaikan. Istilah Rasulullah namanya sodakoh. Jadi kebaikan kadang-kala diistilahkan dengan istilah sodakoh. Ya, setelah itu, setelah bersuci, sholat, ya kan? Sholat. Ada yang tadi 2 rakaat, ada yang mungkin 4 rakaat, ada yang 7 rakaat, dan ada yang maksimal 11 rakaat seperti sholat malam yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana melakukannya? 2 sebanyak 8 ditambah dengan 3 rakaat. Atau boleh yang 8-nya itu hanya 2 saja, yaitu 4. Kemudian setelah itu sholat witir sebanyak 3 rakaat. Ternyata masih ada waktu 10 menit. Zikir dulu, ya. Atau masih punya waktu 15 menit. Kalau gitu saya membuka Al-Quran. Kebaikan bukan itu? Kebaikan. Setelah itu kemana? Berangkat ke masjid, ya. Berangkat ke masjid menunaikan sholat subuh. Setelah sholat subuh bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Semuanya itu adalah kebaikan. Semua yang dilakukannya adalah merupakan sedekah. Inilah janji Allah, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang orientasinya untuk melakukan kebaikan. Tidak pernah terlintas di akal pikiran kita yaitu untuk melakukan kejahatan. Nauzubillah, ya. Nauzubillah. Sehingga ia bekerja di kantor, bekerja di tempat kerja, ya, di pabrik, di bengkel, ya. Kemungkinan juga di ladang, ada yang di pasar, ya, di toko dan lain sebagainya, dengan bercucuran keringat, ya. Dia bekerja dengan bercucuran keringat, maka janji Allah, ya, yaitu setiap cucuran keringat, ya, dari tubuhnya Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan mereka. Coba mana keburukannya, ya, dari mulai bangun tidur tadi sampai dia bekerja di kantor, dia pulang ke rumah, ya, dengan kelelahan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan. Itu janji Rasulullah. Karena kata Rasul, tidaklah seorang muslim, ya, tidaklah seorang muslim yang terkena duri atau dia kelelahan atau dia sakit atau dia menerima gangguan, maka kalau dia bersabar, dia memperoleh pahala. Makanya Rasul dulu pernah, ya, yaitu bertemu dengan salah seorang sahabat yang dipegang tangannya itu sampai ke kapalan. Apa kekapalan itu? Bukannya punya kapal. Maksudnya apa? Tangannya kasar, ya, tangannya kasar sampai jendol-jendol begini. Dipegang sama Rasul. Apa kata beliau? Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Inilah tangan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya. Maksudnya apa? Yaitu orang yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, menghidupi anak-anaknya yang memang butuh, ya, yaitu kehidupan mereka untuk makan, minum, tempat tinggal, pakaian, jajan dan lain sebagainya. Seorang laki-laki, seorang suami, seorang ayah yang dia bekerja, ya, semangat untuk menghidupi keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahannya. Seluruhnya adalah sedekah, seluruhnya itu adalah kebaikan. Baik. Lalu apa kata Rasul dalam hadis tadi? Aku tinggalkan kepada kalian jalan yang terang benderang, malamnya sama dengan siangnya. La yazigu anha ba'di illa halikun. Kata Nabi, tidaklah seorang yang melenceng dari jalan itu kecuali justru dia akan binasa. Ya, binasa itu maknanya luas. Ya, binasa itu tidak selalu artinya maut. Tidak selalu binasa itu artinya meninggal. Artinya dia akan binasa itu artinya hidupnya tidak akan selamat. Tidak akan selamat di dunia dan tidak akan selamat di akhirat orang itu. Ya, atau mungkin di dunia secara materi dia melimpah ruah, tetapi justru materinya, hartanya menjadi bahan bakar api neraka nanti. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan dalam Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surah At-Taubah. Yauma yuhma alaihi, ya, kata Allah pada hari itu, ya, harta benda yang dikumpulkannya yaitu akan dipanaskan menjadi lempengan panas yang akan menyetrika wajahnya, kata Allah. Itu dalam surah At-Taubah disebutkan.
Ya. Yauma yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah. Ya, orang-orang yang mengumpulkan emas dan peraknya, mengumpulkan hartanya tetapi tidak diinfakkan di jalan Allah. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan bahwa emas, harta dan lain sebagainya apabila sudah cukup tahunnya, haulnya sudah cukup kepemilikannya, sudah 1 tahun, ya, kemudian dia akan keluarkan, ya, dia akan keluarkan yaitu zakatnya. Kenapa? Karena emas perak yang dikumpulkan tidak dikeluarkan zakatnya, ya, ternyata itu dipanaskan lempengan itu menjadi bahan bakar yang akan menyetrika dirinya. Lalu kalau peternak, ya, peternak unta, ya, peternak sapi, peternak kambing, ya, dia akan disiksa. Nanti ternak-ternaknya itu, ya, akan menginjak-injak dan akan memukul-mukul dengan tanduknya. Ya, jadi seorang peternak yang tidak mau mengeluarkan zakat apanya? Zakat ternaknya, nanti di dalam kuburnya dia sudah disiksa, ya, yaitu dengan cara apa? Diinjak-injak oleh ternaknya itu sambil dipukul-pukul melalui apanya? Ditanduk dengan tanduknya. Ketika yang terakhir selesai, kembali lagi yang pertama. Terus sampai kapan? Sampai menunggu datangnya kiamat. Jadi kiamat nanti siksanya beda lagi nanti. Itu siksa ya menunggu sampai tiba datangnya hari kiamat. Dan dalam hadis yang lain yaitu hartanya berubah menjadi ular besar yang botak kepalanya, ya, yaitu yang akan menggigit dia, ya, yaitu dengan menyemprot melalui bisanya, ya, setiap hari, ya, yang ular itu kepalanya itu ada 70 kepala. Jadi satu kepalanya ini bercabang-cabang kepalanya, dan kepalanya itu menyiksa, ya, orang-orang yang mani'uz zakah, ya, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Maka dalam pemerintahan Islam, ya, zakat itu dipaksa bagi orang yang tidak mau berzakat dengan kesadarannya, maka zakat itu harus dipaksa dibandingkan dengan nanti, ya, yaitu dia akan disiksa melalui hartanya. Dia akan disiksa oleh hartanya. Nauzubillah, disebutkan dalam surah 9. Ya, bagi yang penasaran nanti boleh saya kasih tahu ayatnya. Ya, ayat berapa nanti saya kasih tahu sini, ya. Jadi saya bicaranya sesuai, ya, dengan Quran dan hadis, ya, karena ini merupakan amanah supaya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal yuballighu syahid alal ghaib. Karena Rasul mengatakan, ya, ketika di padang Arafah, ya, khutbah yang terakhir haji wada, beliau mengatakan fal yuballighu syahid alal ghaib. Hendaklah orang-orang yang menyaksikan khutbahku ini, hendaklah orang-orang yang mendengar khutbahku ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir saat ini. Siapa orang yang tidak hadir? Kita hadir tidak? Tidak, karena kita belum lahir. Rasulullah berkhutbahnya 1400 tahun yang lalu. Sahabat yang menyaksikan, ya, mendengarkan khutbah Rasulullah, lalu banyak di antara mereka yang tidak pulang ke Madinah bersama Rasul, tapi banyak di antara mereka yang berkeliaran di muka bumi ini untuk menyampaikan dakwah. Karena menyampaikan dakwah merupakan sebuah kewajiban. Konon kalau kata Ustaz Haikal, siapa itu? Babih, ya. Babih Haikal di YouTube itu, kata beliau di perpustakaan Leiden sana, ya, perpustakaan mana? Leiden di Eropa, di Belanda, ya. Kata beliau itu ada buku yang menjelaskan bahwa dakwah Rasulullah sampai ke kita bukan melalui, ya, Gujarat, bukan melalui Persia, tetapi langsung, ya, yaitu para sahabat Rasul yang diutus oleh beliau untuk menyampaikan dakwah ke Indonesia, ke Nusantara, ya, baik ke Sumatera, ya, ke Pulau Jawa, ke Kalimantan dan lain sebagainya. Konon di antara sahabatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pernah datang ke Indonesia di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dan di Medan, ya, ada kampung namanya Kampung Barus, ya, dan di sana ada kuburan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka yaitu melaksanakan amanah yang disampaikan Rasul. Karena di akhir khutbah itu beliau mengatakan fal yuballighu syahid alal ghaib. Hendaklah orang-orang yang hadir mendengar nasihatku ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir, ya, di padang Arafah, ya. Nah, kita ini, ya, ketika kita tahu maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Rasul, ya, kata beliau, siapa orang yang menyimpang dari jalanku itu, ya, maka dia akan binasa. Nauzubillah.
Lanjut. Kata beliau, "Waman ya'syu minkum fasayara ikhtilafan katsira." Kata Nabi, siapa orang di antara kalian yang nanti mungkin bisa umurnya panjang, dia akan menemui ikhtilaf yang banyak. Dia akan menemui perbedaan yang banyak. Kita hidup kan banyak perbedaan, betul nggak? Banyak perbedaan. Termasuk pemahaman agama kita. Ya, terjadi perbedaan tentang sholat subuh, kunut atau tidak kunut, ya Pak ya. Tentang kendurian, ya seseorang meninggal itu, ya apakah cukup begitu saja, apakah ditalkinkan, ya dan lain sebagainya. Itu banyak perbedaan di antara kita. Ya, banyak perbedaan di antara kita. Ya, lalu bagaimana? Ya perintah Allah dan Rasulnya kepada kita terhadap perbedaan yang ada di antara kita. Maka kata Nabi, fa'alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Jadi kata Rasul, fa'alaikum bima araftum. Kalian, kata Nabi, kalian yaitu mengetahui. Fa'alaikum bima araftum. Kalian telah mengetahui di antara sunnah-sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin, yaitu mereka orang-orang yang memperoleh hidayah dan petunjuk dari Allah, maka peganglah dia. Jadi kita diperintahkan untuk berpegang yaitu kepada sunnah-sunnah, artinya kepada kehidupan, kepada perilaku, yaitu Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin. Dikenal Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan pri kehidupan mereka. Ya, sunnah-sunnah Rasul dan sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kita diperintahkan untuk berpegang ya dengan sunnah-sunnah mereka. Sunnah itu maknanya artinya perjalanan hidup mereka. Nah, maka kita dari itu ya mempelajari sirah. Kita juga mempelajari sirah. Di sini ada kajiannya sirah ya. Mempelajari sirah. Kita belajar tentang tata cara ibadah ya. Kemudian kita juga belajar tentang akhlak. Kita juga belajar tentang sirah ya Rasulullah dan para sahabat. Karena itu diperintahkan. Ya sebagaimana kata Rasul, ya kalian nanti ya melihat ada kehidupan yang perbedaan yang ada di antara kalian, maka kalian tahu yaitu ada sunnah-sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin ya yang mereka memperoleh petunjuk dari Allah, maka peganglah dia. Sedikit lagi mohon maaf. Addu 'alaiha bin nawajiz. Sampai kata Rasul berpegangnya yaitu sampai kalian gigit dengan geraham-geraham kalian. Apa maksudnya menggigit dengan geraham? Masa Quran digigit dengan geraham? Sunnah Rasul, sejarah Rasul kita gigit dengan geraham. Itu menunjukkan artinya bahwa kita yaitu pelajari dengan baik, pelajari dengan teliti, dan kita pegang erat-erat dia. Ya, artinya kita bagaimana kita mencontoh kehidupan mereka, memotret diri kita yaitu dengan potret kehidupan para sahabat. Ya, yaitu memotret kehidupan kita seperti potret kehidupan para sahabat. Seperti apa potret para sahabat itu? Sahabat dengan kemiskinan mereka, kekurangan materi mereka, itu bukan membuat mereka akhirnya jauh dari Allah, jauh dari Islam, bukan. Para sahabat itu justru kesulitan-kesulitan hidup mereka membuat mereka semakin dekat dengan Islam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ya kehidupan kita itu betul-betul jauh dari kehidupan sahabat. Sahabat dulu pakaiannya saja banyak yang compang-camping, Bang. Sampai auratnya itu kadang-kala terbuka karena memang pakaiannya pas-pasan. Jadi betul-betul pakaiannya cuma antara apa? Antara lutut dengan pusatnya saja. Banyak yang begitu. Sampai mereka itu kekurangan makan, sampai kayak orang nggak mampu berdiri dengan tegaknya. Sampai ada yang terjatuh berdirinya saja ketika sholat. Itu para sahabat begitu. Itu orang-orang kaum Suffah. Ya, ada sekitar 70 orang yang tidak punya sanak famili, tidak punya keluarga, apalagi rumah. Oleh Rasulullah dibuatkan apa? Di samping masjid Madinah. Dibuatkan emper oleh Rasulullah. Ya, dibuatkan kamar-kamar untuk mereka tidur. Siapa salah satunya? Di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu bukan orang kaya. Abu Hurairah itu orang yang sangat susah hidupnya. Beliau kehidupannya selalu mengikuti Rasulullah bukan karena pengen makan, tapi karena ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Ilmunya itu untuk disampaikan. Akhirnya kita menerima ilmu dari Abu Hurairah melalui sunnah-sunnah yang diriwayatkan oleh beliau. Berterima kasih kita kepada Abu Hurairah. Makanya ketika kita menyebut nama sahabat atau nama sahabat disebut, kita disunahkan membaca yaitu radhiyallahu anhu. Apa artinya radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi. Ya, Allah senang. Ya, Allah puas ya dengan para
para sahabat. Sehingga kata Rasulullah, kalau seandainya kalian menginfakkan emas kalian ya sebesar Uhud sekalipun, maka pahala kalian tidak menyamai pahala para sahabat. Karena sahabat tadi, bayangkan Imam Ali itu datang ke Indonesia untuk menyampaikan dakwah. Bapak jangan berpikir hari ini, kalau hari ini cukup 8 jam, 9 jam ya dari Jeddah atau dari mana? Dari Riyadh untuk sampai ke Jakarta. Tapi kalau saat itu Bapak bayangkan ya perjalanannya itu berapa tahun mungkin. Kayak sekarang ya orang-orang yang pengen naik haji kadang-kala ada yang naik sepeda, ada yang pengen naik motor. Kira-kira semacam itu Bapak bayangkan berapa bulan mereka. Ada yang 1 tahun ya kan. Bagaimana kendaraan pada waktu itu. Saudara-saudara. Jadi kita bayangkannya begitu. Nah itulah para sahabat. Ya itulah para sahabat. Ya. Jadi kita kajian kita saya mengulang kembali. Insyaallah ya bulan depan kita lanjutkan. Yaitu tentang amalan-amalan apa ya yang mengantarkan kita ke surga dan amalan-amalan apa yang membuat kita terhalang untuk masuk ke dalam surga. Atau dengan kata lain kalau orang terhalang masuk ke surga berarti masuknya kemana? Nauzubillah ya masuknya ke dalam neraka. Itu yang kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Maka nerakanya ngomong, ya Allah jauhkanlah orang tersebut yang membaca doa dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari api neraka. Jadi sudah selesai ya waktunya, lewat 50 menit ya. Ini mengingatkan kembali ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, selalu memberikan istiqomah dan kesabaran kepada kita, yaitu untuk meniti jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim. Ada yang mau bertanya? Karena mungkin ada yang ingin bertanya. Beberapa menit saya persilakan. Jadi sekitar 30 amalan yang mengantarkan orang ke surga disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ada sekitar 30 amalan. Ya, ini kajiannya masih lama juga. Ya, 30. Ya, sekitar 30 ayat atau 30 hadis kita akan menjelaskan di antara salasuna asbab dukhulul jannah minal Quran was sunnah. Ada 30 sebab-sebab yang mengantarkan seseorang ke surga berdasarkan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang insyaallah kita akan lanjutkan kajian. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.